Bayangkan suatu pagi, Anda terbangun dan separuh tubuh Anda tak bisa digerakkan. Bicara terasa sulit, bahkan tersedak saat menelan air putih. Anda segera dibawa ke rumah sakit, dan dokter mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan fungsi otak Anda. Tapi pemulihan tak berhenti setelah itu. Setelah kondisi stabil, perjalanannya panjang bernama rehabilitasi dimulai. Inilah bagian penting yang sering dilupakan. Proses untuk kembali berdiri, bergerak, dan hidup mandiri. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak terganggu, bisa karena pembuluh darah tersumbat atau pecah. Akibatnya, otak kekurangan oksigen dan bisa mengalami kerusakan. Gejalanya berupa senyum yang tidak simetris, bicara yang tidak jelas, atau tubuh terasa lemas di satu sisi. Setelah itu, rehabilitasi stroke penting banget. Ini proses pemulihan supaya tubuh bisa berfungsi lagi, mulai dari latihan gerak, bicara, sampai aktivitas sehari-hari agar bisa mandiri. Ada beberapa rehabilitasi stroke yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, untuk pasien dengan gangguan persepsi. Pasien dengan gangguan persepsi dapat mengalami neglect atau abai pada salah satu sisi, dan sisi tersebut harus diberi stimulasi. Seperti dengan cara tim rehabilitasi atau pendamping pasien duduk pada sisi yang abai untuk menarik perhatian ke sisi tersebut, ataupun mengatur lingkungan pasien, seperti meletakkan televisi, foto keluarga, bunga, ataupun kertas berwarna, lalu meminta pasien untuk mencari atau melihat benda tersebut tanpa memberitahu keberadaan benda tersebut. Lalu yang kedua, untuk penentuan posisi dan manajemen anggota gerak atas, seperti dalam posisi duduk, lengan sisi yang lemah harus ditopang dan diberi bantalan, serta kaki memijak lantai atau pijakan kaki yang rata. Dalam posisi tidur juga, saat berbaring miring ke sisi lemah maupun ke sisi sehat harus diperhatikan dengan baik-baik. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien stroke cenderung mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga rehabilitasi yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu mereka untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan aktivitas tersebut. Seperti contohnya saat sikat gigi, kita bisa bantu dengan menyediakan sikat gigi yang lebih mudah untuk dipegang. Kemudian saat mandi, kita bisa bantu dengan menyediakan kursi ataupun pegangan tangan. Lalu saat memakai baju, bisa dimulai dari sisi yang lemah terlebih dahulu, baru sisi yang sehat, dan untuk mengancikan bajunya bisa menggunakan sisi lengan yang sehat. Setelah itu rehabilitasi ambulasi, yaitu dengan melatih pasien stroke sesering mungkin atau secara rutin untuk melakukan gerakan-gerakan seperti duduk, berdiri, maupun berjalan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan pasien. Selanjutnya ada latihan anggota gerak. Yang pertama ada constraint induced movement therapy atau terapi dengan mengistirahatkan tangan yang sehat dengan cara diikat dengan cara yang aman. Sementara tangan yang lemah dilatih untuk melakukan aktivitas dengan syarat tangan yang lemah sudah bisa sedikit digerakkan. Seperti contoh meluruskan jari tangan. Selanjutnya ada latihan imajinasi. Pasien membayangkan dirinya beraktivitas menggunakan tangan yang lemah atau melihat orang lain beraktivitas dan membayangkan dirinya melakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan tangan yang lemah. Lalu selanjutnya adalah melatih fungsi pikir atau fungsi kognitif. Yang pertama dengan menggunakan alat bantu seperti alarm, catatan, atau gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah. Lalu yang selanjutnya ada mengulangi aktivitas sehari-hari seperti menyapu, mengepel, memasak. Dan yang terakhir, ketika aktivitas tersebut masih terasa terlalu berat, bisa dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Kondisi gangguan menelan atau disfagia merupakan salah satu kondisi yang umum terjadi pada penderita stroke. Kondisi ini berisiko menyebabkan pneumonia aspirasi. Oleh karena itu, diperlukanlah latihan otot-otot menelan dan stimulasi struktur dari otot ekspresi, rahang, mulut, dan faring. Hal ini, kondisi disfagia mempengaruhi teknik pemberian nutrisi. Apabila terjadi gangguan, maka nutrisi dapat diberikan melalui nasogastrik. Namun, apabila telah mengalami perbaikan atau dalam kondisi normal, maka nutrisi dapat diberikan secara enteral. Lalu, selanjutnya adalah latihan untuk gangguan komunikasi. Latihan ini dilakukan dengan memperbaiki postur punggung, melatih mengatur nafas, dan melatih pembacaan suku kata yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih seperti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Stroke bisa mengubah hidup sekejap, tapi lewat rehabilitasi, harapan untuk kembali tetap hidup. Satu langkah kecil, tiap hari, menuju kemandirian.